Kali ini saya mau ngebahas gimana caranya kita bisa ngedapetin kepercayaan buyer sehingga kita bisa ngedapetin pembayaran 100% lunas di muka. Jadi tiap kali saya bikin konten dan saya bilang bahwa pembayaran saya di bisnis ekspor ini adalah 100% lunas di muka, itu pasti ada aja yang komen. Emang bayarnya mau? Kalau udah pertanyaan kayak gitu, justru saya yang harusnya bertanya, emang kamu mau dikasih sistem pembayaran yang barangnya nyampe dulu baru kamu dibayar? Kalau saya sih nggak mau, karena potensi kegagalannya adalah 80% dibandingkan potensi keberhasilannya. Jadi lebih banyak yang akhirnya dibayar ngilang, kemudian kitanya diblok dan nggak dibayar, daripada yang dibayar. Karena harus ingat, dalam bisnis internasional ada satu jargon, buyer will always lie all the time. Buyer itu bakalan nipu setiap saat. Jadi, dari sisi kita sebagai eksportir, kita mesti hati-hati banget. Jangan pernah menggunakan sistem pembayaran yang nggak aman untuk kita. Kalau nggak aman, mending nggak usah. Tapi sebetulnya, dalam perdagangan internasional, rule of the game-nya adalah lunas dulu, baru barangnya dikirim. Coba deh, kalau di sini ada importer Indonesia. Ada nggak yang sistem pembayarannya, barangnya kita terima dulu, baru kita bayar? Nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Saya juga pernah impor beberapa bahan baku, lalu saya iseng-iseng nanya sama sellernya di luar negeri, bisa nggak kalau barangnya saya terima dulu, saya cek, kalau oke, baru saya bayar. Dan yang ada apa? Saya dimaki-maki habis-habisan. Bahkan langsung diblok. Mana ada sistem pembayaran internasional yang sistemnya adalah barangnya diterima dulu baru dibayar. Itu cuman ada di Indonesia doang. Cuman UMKM Indonesia doang yang mau digituin. Seller-seller di luar negeri sana nggak ada yang mau sistem kayak gitu. Nah, kenapa UMKM Indonesia mau dengan sistem pembayaran yang sebetulnya nggak aman itu? Ya karena kita tuh belum apa-apa udah insecure duluan. Kita nggak punya kemampuan negosiasi yang bagus terhadap para buyer ini. Tapi sebetulnya sistem pembayaran 100% lunas di muka ini adalah sistem pembayaran yang selalu saya terapkan. Jadi sistem pembayaran yang selalu saya gunakan adalah 100% lunas di muka atau DP 50%, 70% atau 80% dan sisanya lunas sebelum kirim. Jadi ini adalah sistem pembayaran yang 100% aman untuk kita. Tapi emang nggak serta-merta para buyer ini bakalan mau untuk memberikan pembayaran 100% lunas di muka ke kita gitu. Jadi tetap kita harus usaha dong. Kita harus bisa meyakinkan para buyer ini bahwa kita itu trusted supplier atau supplier yang bisa dipercaya. Nah, gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita itu supplier yang dipercaya? Satu, udah pasti kita harus berbadan hukum. Karena kalau kita nggak berbadan hukum, buyer itu nggak bakalan percaya sama kita. Karena bisa dibilang 99,9% para buyer itu tidak mau dealing dengan perseorangan karena buat mereka nggak aman. Jadi satu, kita harus berbadan hukum. Yang kedua, kalau udah berbadan hukum, udah pasti kita harus punya rekening perusahaan. Karena nggak mungkin para buyer itu mau transfer ke rekening pribadi. Walaupun ada juga buyer-buyer yang mau transfer ke rekening pribadi. Tapi ya itu ibarat kata mencari jarum di tumpukan jerami gitu lah. Nah, step selanjutnya adalah kalian harus membangun company branding ini tadi. Dengan cara, kalian harus punya konten yang bagus. Untuk meyakinkan para buyer bahwa kita itu memang perusahaan yang profesional. Kalian harus punya website, company profile, katalog produk, media sosial. Dalam hal ini kalian bisa pakai Instagram dan Facebook. Jadi kita maksimalkan marketing kits kita atau senjata perang kita ini untuk meyakinkan buyer bahwa kita itu trusted supplier. Kenapa harus seperti itu? Ya kalian bisa bayangin para buyer ini ketika mereka memposting di salah satu situs buyer finder bahwa mereka mungkin sedang mencari rempah-rempah. Kalian bayangin yang akan approach ini buyer itu nggak cuma kita doang. Nggak cuma orang Indonesia doang. Tapi mungkin orang dari seluruh penjuru dunia. Dan mungkin di situ ada ribuan email yang masuk ke emailnya si buyer ini. Buyer ini juga pasti akan selektif dong pada saat dia nerima email. Dia pasti akan langsung ngeliat nih, perusahaan ini, company profilnya, websitenya bagus, menarik, eye-catching, informatif. Email yang ini nggak ada websitenya, cuma foto-foto dan gambar doang. Gambarnya bures. Ada juga media sosial Instagram, tapi itu juga nggak informatif. Ini kira-kira kalau kita di posisi si buyer, kita mau pilih yang mana? Udah pasti kita akan memilih supplier yang kontennya bagus. Udah pasti kita akan memilih supplier yang company brandingnya bagus, yang websitenya bagus, yang company profilnya bagus, katalog produknya bagus, media sosialnya keren. Gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa memposisikan diri kita di kacamata si buyer.
Supaya apa? Supaya kita bisa ngeliat apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi cari barang. Jadi intinya dalam perdagangan internasional ini, kalau kita bicara sistem pembayaran, prinsipnya cuma 2. Jangan pernah mau bekerja tanpa ada uang. Jadi harus ada down payment. Dan ada uang, ada barang. Jadi harus lunas dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tulis di komen.